Ngopi, ngobrol pintar bersama Ainun. Hadir bersama Harian Warna ID mempersembahkan tayangan talk show yang beredukasi, menginspirasi, serta merelaksasi. Bincang santai bersama Ainun mengupas tuntas informasi teratas dan tanpa batas. Saatnya yang muda berkarya, aktif, kreatif, dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabi pun, selamat malam masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Utara. Jumpa kembali bersama saya Ainun Bashiroh dalam tayangan talk show kami di Ngopi, Ngobrol Pintar bersama Ainun. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat singkat sekali, pelantikan. Oke, definitif Bupati terus menjadi perbincangan hangat di Lampung Utara. Sepertinya kata definitif ini sudah dinanti banyak orang. Apalagi pelantikan Bupati definitif akan dilaksanakan pada Selasa 3 November 2020 pekan depan. Nah, apa sih yang diharapkan dari kata definitif ini untuk seorang bupati dan apa saja yang harus dilakukan bupati pasca pelantikannya? Guna membahas ini kita telah menghadirkan 3 narasumber hebat malam ini. Ada Ketua KNPI di sini, Bang Alvin. Selamat malam, Bang Alvin. Sehat ya, Bang ya? Alhamdulillah. Ada perwakilan dari pengusaha muda nih, Bang Willy. Selamat malam, Bang Willy. Sehat? Ya. Dan tidak asing lagi nih di layar kaca, Bang Suwardi. Selamat malam, Bang Suwardi. Oke. Langsung ke Bang Suwardi nih, kita lempar saja ke Bang Suwardi. Silahkan. Bang, sebenarnya apa yang diharapkan dari kata definitif ini, Bang, untuk seorang bupati itu sendiri? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, ini Adinda, Alvin, sama Willy. Saya cukup bahagia bisa bareng-bareng ini ngobrol. Ya, kata definitif sih sebenarnya lawan kata dari sementara ya. Jadi selama ini kan sementara, pejabat sementara Bupati kan Pak Budi. Nah, mungkin insya Allah mulai 3 November itu sudah definitif atau sudah tetap, sudah mantep lah ya. Nah, maknanya apa? Artinya dia kalau mungkin selama ini dia larinya 20 km per jam, ya setelah definitif nanti ya minimal 50 km per jam nanti ya. Lebih cepat harusnya. Gerakannya, larinya, kemudian cara kerjanya ya. Pokoknya tindakan-tindakannya sudah bupati benar lah ya. Kalau selama ini kan, ya pernah saya bilang kan dia itu ibaratnya ekornya dipegang, kepalanya dilepas. Karena seorang PLT itu kan memang dibatasi dengan tugas-tugas yang nggak terlalu bebas gitu ya. Seperti misalnya nggak boleh rolling, kemudian kalau mau ngangkat pejabat itu harus izin dulu dari Kementerian Dalam Negeri misalnya. Nah, kalau dia sudah definitif sudah nggak lagi, sudah kewenangan dia untuk melakukan rolling, angkat pejabat, walaupun sekarang kan mungkin dilelang terbuka ya kalau SKPD itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya mungkin dia harus punya target nanti. Targetnya misalnya 100 hari ke depan tuh apa targetnya. Karena terus terang aja Lampung Utara itu kan banyak kepala dinas misalnya yang PLT juga. Kemudian program-programnya juga pasti nggak jalan juga kan. Karena selama ini mungkin karena programnya dia pasangan dengan Pak Agung, mestinya dia teruskan program itu kan. Karena beliau ini kan pasangan dia, jadi programnya juga memang sudah direncanakan dari awal ya. Kalau nggak salah Windu Cita ya namanya. Iya. Nah, program-program itu mungkin dibuka lagi, kemudian dilaksanakan dengan ya kewenangan penuh ya selama ini yang bisa dilakukan oleh Pak Budi. Saya kira itu dulu. Oke, terima kasih Bang Suwardi. Kalau untuk Bang Alvin sendiri melihat kata definitif untuk seorang bupati ini seperti apa, Bang? Silakan Bang Alvin. Ya, terima kasih kepada Mbak Ainun ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin ya, kita bisa bertemu bersilaturahim pada malam hari ini di session apa? Ngopi ya, ngobrol pintar ya. Yang dilaksanakan oleh Warna ID.
Eh, tentunya masih dalam momentum Sumpah Pemuda ya 28 Oktober. Saya mewakili juga dari pemuda yang ada di Lampung Utara. Artinya secara umum saya ucapkan selamat kepada seluruh pemuda yang ada di seluruh Indonesia. Dengan momentum Sumpah Pemuda, kita masih terus harus tetap menjaga kesatuan NKRI, menjaga stabilitas Indonesia, sehingga apa yang menjadi tujuan pemerintah itu dapat terlaksana dengan baik. Ya, walaupun hari ini masih banyak polemik-polemik dan masalah-masalah yang masih disuarakan oleh teman-teman pemuda mahasiswa atas beberapa permasalahan hari ini. Selanjutnya di sini kebetulan ini adalah momentumnya tentang temanya adalah tentang pelantikan. Artinya saya sepakat yang disampaikan oleh Bang Suwardi, salah satu narasumber. Artinya definitif ini adalah suatu hal yang pasti, yang artinya sudah tidak ada diperdebatkan lagi. Artinya dalam sebuah proses pengambilan wewenang, artinya memang secara utuh udah sah gitu kan. Apapun yang diambil oleh pemerintah hari ini di bawah Pak Budi selaku PLT yang akan definitif sebagai bupati. Nah, artinya kita sebagai masyarakat di sini yang pertama kita menyambut dengan bangga dan rasa syukur. Artinya untuk menjalankan roda organisasi ke depan, artinya beliau sudah benar-benar pure gitu kan dengan kapasitas beliau sebagai bupati. Nah, kalau di sini harapan saya sebagai tokoh pemuda hari ini hanya menghimbau artinya kepada seluruh masyarakat, seluruh elemen, seluruh kelompok. Dengan adanya definitif ini, dengan kondisi Lampung Utara yang sudah kita lalui kemarin, posisi Lampung Utara memang agak sedikit terjatuh gitu kan. Nah, artinya dengan definitif ini kita sebagai masyarakat, sebagai tokoh pemuda, sebagai seluruh himbauan kepada seluruh elemen, mari kita sama-sama bergandengan tangan, artinya menyatukan visi, terus kita dukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah daerah, khususnya Lampung Utara di bawah naungan Pak Bupati, Pak Budi. Ya, kita dukung semua apa yang menjadi program dia untuk kemajuan percepatan Lampung Utara. Nah, di sini tentunya harapan saya kita lakukan semaksimal mungkin dengan porsi masing-masing gitu kan. Teman-teman yang memang ada di wilayah pengusaha, ayo sama-sama gitu kan bantu pemerintahan hari ini untuk, kalau istilah hari ini yang lebih dikenal ya Bang Suwardi, itu move on dong Lampung Utara gitu kan. Nah, artinya ini salah satu jargon yang memang cukup memberikan semangat motivasi kepada semua elemen itu. Nah, artinya kita tangkap dari hashtag itu gitu kan. Ayo sama-sama gitu kan, kita dari proses terjatuh ini kita bergandengan tangan, saling menjaga, lalu saling membesarkan, saling menghormati. Kita kembalikan lagi ruh kita di Lampung Utara yang memang dikenal sebagai masyarakat yang memang penuh dengan tata titi adat istiadat yang masih terpakai gitu kan. Kita kembalikan lagi ruh itu sehingga apa yang menjadi cita-cita bersama, cita-cita Pak Bupati untuk kemajuan Lampung Utara bisa tercapai. Saya rasa itu gitu kan, kepandangan saya selaku pemuda gitu kan, nggak banyak gitu kan. Sama-sama kita, yang lalu biarkan berlalu, saatnya kita bangkit bersama dengan sesuai dengan, iya, jadikan pelajaran gitu kan. Sudahlah gitu, artinya kemarin itu adalah proses pembelajaran bersama, musibah bersama gitu kan. Nah, hari ini dengan warna baru gitu kan, dengan nahkoda baru gitu kan, kita dukung, sama-sama dukung. Terlepas dari semua punya harapan-harapan, punya ekspektasi ya, tapi kita tunjukkan dulu kontribusi gitu, sifatnya adalah kontribusi dari berbagai kelompok-kelompok itu gitu, profesional. Teman-teman yang dari pengusaha lakukan up
usahanya, lalu teman-teman dari hukum, ayo sama-sama kita sebagai social control, teman-teman dari media, ayo sama-sama gitu. Lampung Utara milik kita. Iya, milik kita semua. Artinya tidak ada lagi kelompok-kelompok, tidak ada lagi garisan-garisan atau dinding-dinding sekat yang memang membatasi kita untuk coba berkontribusi. Itu harapan saya selaku pemuda gitu kan terhadap kondisi kekinian. Sesuai dengan pelantikan tadi, ya artinya hari ini yang insya Allah pelantikan definitif akan kita sama-sama saksikan, kita sama-sama doakan, artinya untuk keberlangsungan bersama sehingga apa yang menjadi keinginan, kebermanfaatan kita dengan posisi dan porsi masing-masing itu bisa tercapai. Saya rasa itu Pak Su yang memang biasa dipanggil Bang Suwardi ini memang salah satu senior saya. Selain daripada itu beliau juga adalah akademisi yang memang luar biasa, memang udah malang melintang Pak lama lah gitu kan. Iya, sangat-sangat senior. Kita takjim sama beliau gitu kan. Hari ini juga bisa ketemu, bisa bersilaturahim di satu tempat dengan tema yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak Su. Artinya kita sama-sama ya Pak Su ya. Pak Su melihat dari sisi akademisi, sisi hukum, saya dari pemuda, lalu William dari sosok seorang pengusaha muda gitu. Artinya inilah ada harapan-harapan baru gitu kan. Saya rasa itu Mbak Ainun. Terima kasih. Kalau untuk Bang Willy sendiri sebagai sosok pengusaha muda, mewakili pengusaha muda di luar lainnya, memandang definitif Bupati ini sendiri bagaimana? Ya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya dan diundang malam hari ini. Pertama yang ingin saya ucapkan adalah selamat dan sukses atas dilantiknya besok Bupati Lampung Utara definitif. Artinya kita semua bersukacita untuk menyambut kepemimpinan baru. Yang kedua, saya mengajak seluruh masyarakat Lampung Utara untuk sama-sama berdoa yang terbaik di dalam kepemimpinan Bapak Haji Budi Utomo. Lampung Utara bisa move on sesuai dengan tema-tema lah ya yang lagi viral di media sosial. Kalau saya diminta bicara soal bagaimana melihat pelantikan dari perspektif pengusaha atau pelaku bisnis lah ya. Saya berharap setelah dilantiknya Bapak Bupati nanti, Pak Budi, salah satu programnya adalah mendorong terciptanya atau tumbuh kembangnya pengusaha-pengusaha lokal di Lampung Utara untuk menciptakan karya-karya baru, bukan hanya usaha-usaha yang bisa dikatakan konvensional atau latah ya. Di Lampung Utara ini kita sama-sama tahu bahwa banyak pelaku bisnis atau pelaku usaha itu seperti kekurangan ide. Artinya ketika bisnis A lancar, hampir 90% bisnis A, B begitu juga. Padahal sebetulnya banyak sekali bisnis-bisnis atau peluang-peluang usaha yang bisa dikembangkan, dimaksimalkan, nggak mesti ikut-ikutan atau latah dengan keberhasilan orang lain gitu loh. Akhirnya apa? Akhirnya timbul banyak jenis bisnis yang nantinya bisa membuka lapangan pekerjaan yang mendorong penguatan ekonomi di Lampung Utara. Saya sering berdiskusi sama beberapa lintas kalangan. Saya kalau sebagai pengusaha berpikiran sekaligus berekspektasi lah, berharap di kemudian hari minimal di kepemimpinan Bapak Budi ini Lampung Utara ini minimal jadi kota persinggahan. Mungkin di selanjutnya bisa jadi kota tujuan. Karena kalau kita melihat dari sejarah Bandung, Jogja dan lain-lain tuh awalnya bukan kota perlintasan, tapi dia meskipun bukan jalur perlintasan berhasil menjadi kota tujuan. Nah, kalau kita bicara sejarah lagi, Lampung Utara ini adalah kota perlintasan. Dari Aceh orang nggak bisa sampai Jakarta kalau nggak lewat Lampung Utara. Tapi yang mirisnya kita masyarakat Lampung Utara
dilintasinya oleh banyaknya kendaraan, terus tuh masyarakat dari ujung Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa melintasi ini tidak mampu mendongkrak ekonomi Lampung Utara. Bahkan kalau kita sedikit mengulas, beberapa waktu yang lalu Lampung Utara masuk salah satu kabupaten yang paling miskin di Lampung. Jujur aja saya selaku putra daerah di sini, pemuda di sini, miris sekaligus malu. Padahal Kabupaten Lampung Utara sendiri merupakan kabupaten tertua ya di Iya. antara kabupaten lain. Harusnya dengan kabupaten tertua artinya kita sudah menang pengalaman. Dengan bermodalkan pengalaman itulah kita seharusnya menjadi kota percontohan atau daerah percontohan. Tapi ini kita ketertinggalan. Bahkan dengan kabupaten yang bisa dikatakan anak cucung dari Lampung Utara. Ini jadi kesedihan saya secara pribadi lah. Mungkin semua masyarakat Lampung Utara juga begitu. Kita sama-sama tahu bahwa semenjak kemarin ada peristiwa hukum di Lampung Utara, terus itu tidak lama setelah itu kita terpa badai pandemi Covid-19 sehingga ekonomi di Lampung Utara menurut saya betul-betul lumpuh. Betul-betul lumpuh. Hal ini bahaya, sangat bahaya bila dibiarkan secara terus-menerus karena dia berpotensi bisa meningkatkan kriminalitas dan lain-lainnya, hal-hal yang tidak kita inginkan. Artinya di bawah kepemimpinan yang baru, harapan saya adalah penyegaran-penyegaran. Dan salah satu titik konsennya adalah di ekonomi. Karena ketika ekonomi masyarakat di Lampung Utara ini masuk di dalam standarnya atau sesuai dengan Lampung Utara, kebutuhan Lampung Utara, saya pikir Lampung Utara bisa cepat bergerak tumbuh pesat. Kita sudah punya kampus dari dulu, mimpi kita bersama, cita-cita kita bersama, kita pengen punya universitas, alhamdulillah kita sudah punya universitas. Kalau kita ngelihat juga dari sejarah-sejarah kota-kota besar, misalnya Bandar Lampung, Metro, kota-kota pendidikan, mereka awal bergerak maju karena adanya universitas. Universitas itu bukan hanya melahirkan pendidikan, artinya yang melahirkan pemikiran-pemikiran baru, tapi dia menumbuhkan ekonomi juga di sekitar wilayah kampus. Orang bisa bisnis kos-kosan, bisa bisnis konter dan lain-lain. Itu misalnya bisnis-bisnis sederhana yang mungkin dilakukan oleh masyarakat. Artinya ketika adanya kampus UMKO, itu harusnya pemerintah mampu melihat itu sebagai sebuah tanda-tanda dan sebuah potensi yang harus kita maksimalkan bersama. Artinya pemerintah juga lah, dinas pendidikan harus mensosialisasikan masyarakat, khususnya siswa yang ada di Lampung Utara untuk ramai-ramai kita kuliah di kota bumi, nggak mesti di UMKO aja, karena ada kampus-kampus lain juga. Artinya kita ramaikan dunia pendidikan di Lampung Utara. Yang harapannya adalah ketika banyak sarjana-sarjana yang muncul dari Lampung Utara mampu memberikan kontribusi buat kemajuan Lampung Utara itu sendiri. Saya pikir itu pandangan sederhana saya ngelihat pelantikan, tema yang sangat singkat ini, pelantikan. Saya jujur aja sangat optimis melihat pelantikan ini. Oke, terima kasih Bang Willy, kita cut dulu ini. Kita akan lanjut lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Ngopi, ngobrol pintar bersama Ainun. Oke, kita kembali lagi dalam acara Ngopi, Ngobrol Pintar bersama Ainun. Oke, tadi sudah dibahas sama Bang Alvin, Bang Willy, dan Bang Suwardi bagaimana pandangannya masing-masing terkait definitif Bupati ini ya Bang. Oke Bang, kita lanjut lagi ke Bang Suwardi nih. Bang, kira-kira setelah pelantikan ini Bang, apa sih yang mesti dilakukan oleh Bupati ke depannya? Bisa dijelaskan Bang? Ya. Yang paling utama dulu Bang ini. Yang paling utama ya konsolidasi dulu. Ya. Jadi mantapkan dulu SKPD itu. Ya, ditanya dulu mungkin satu-satu, mau nggak membangun Lampung Utara ini? Iya kan? Komit nggak itu? Bila perlu ya dibuat fakta integritas lagi kan. Jangan sampai Pak Budinya ke kanan, SKPD-nya ke kiri misalnya kan. Pak Budinya kepengen lari cepat, dia orang lari jalan cepat, malah kan beda deh. Lari cepat sama jalan cepat itu kan. Nah itu dulu yang pertama, konsolidasi dulu. Ya, mulai dari sekda lah, mulai dari sekda sampai ke bawah, bahkan mungkin sampai kelurahan ya.
Nah itu perlu konsolidasi dulu. Walaupun mungkin sekarang masih banyak PLT ya, kepala dinas itu. Tapi kan kalau dia memang bagus ya bisa jadikan definitif juga, dipertahankan. Ya. Atau dia belum cocok di situ, misalnya digeser kemana gitu. Kalau dia memang dinilai bagus dan punya integritas. Kemudian yang kedua memang perlu ketegasan. Mungkin selama ini ya kurang tegas sehingga kan banyak ya jalan masing-masing kalau saya ngelihat kepala dinas itu. Karena mungkin ya karena bupati juga masih PLT kan, sehingga belum ada panutan lah istilah. Kemudian sekda juga masih baru. Jadi kita bisa Bang ya memandang, nengok sedikit ke belakang nih Bang, soal Iya. ketegasan bupati kita yang sebelumnya. Iya. Bagus kalau ketegasannya bagus Pak Agung dulu kan, disiplinnya bagus gitu. Ya seperti minggu kemarin saya bilang kan kaca spion itu dibuat kecil, sementara kaca yang lainnya kan lebar. Jadi kita sekali-sekali nengok spion. Kemudian yang kedepannya harus lebih banyak kita lihat. Ya ditengok aja nggak apa-apa. Kalau memang disiplinnya bagus ya dicontoh Pak Agung. Kemudian di bidang kebersihan misalnya selama kepemimpinan beliau saya lihat memang bersih Kota Bumi kan. Nyapunya bisa 3 kali sehari saya lihat. Nah itu perlu dipertahankan. Kan nggak semua juga jelek. Nah yang jeleknya ya jangan dicontoh kan. Kalau yang itu ya dicontoh bagus. Kemudian yang kedua perlu itu tadi kata si Alpin tadi, kan Lampung Utara ini kota tua ya, kabupaten tua. Jadi masih ada nilai-nilai budaya di sini. Kemudian Lampung juga yang terbesar itu ada di Lampung Utara komunitasnya. Ada buai Nunyai, kemudian ada banyak ya buai-buainya. Nah itu sebagian besar di Lampung Utara. Nah itu kan bisa dikembangkan. Nah itu tadi tugasnya pariwisata misalnya. Bagaimana bisa membuat festival budaya misalnya di Lampung Utara yang bisa mendatangkan ya turis lokal aja dulu lah ya. Dari Waikanan ke sini, dari Lampung Barat ke sini ngelihat kita begawi misalnya kan. Kemudian dari Tulang Bawang Barat ya nggak usah jauh-jauh dulu berharapnya kan. Nah itu dulu. Yang penting kan rame dulu. Nah itu jadi perlu tingkatkan lagi budaya-budaya di Lampung Utara sebagai kota budaya lah katakanlah. Kalau kabupaten lain kan mungkin sudah agak jarang kita ketemu yang masih kental budaya Lampungnya, dan Lampung Utara ini harus dikembangkan. Kemudian potensi apa lagi yang ada di Lampung Utara misalnya, pariwisata tadi kan banyak sebenarnya potensi yang belum digali. Ya. Nah ini harus segera digali ya biar pendapatan kita masuk kan. Kan selama ini harapannya dari retribusi, dari pajak, dari parkir misalnya. Yang itu juga banyak bocornya juga. Ya. Iya, kalau sehari dia store 50.000, sementara hasilnya 300.000 sehari kan banyak bocornya ternyata. Nah yang potensi lain itu perlu dikembangkan. Nah pembinaan UMKM, tadi sempat ngobrol sama Alpin tadi kan. Nah, ternyata memang perlu itu dilakukan pembinaan UMKM. Nah, kalau itu dibina kan timbul kreativitas ya. Yang kata Willy tadi yang orang berminat yang aneh-aneh misalnya. Iya. Sekarang kan lagi booming bunga misalnya. Ya bunga apa yang ada di Lampung Utara terus dieksploitasi, dikembangkan. Kalau ada janda bolong misalnya, kalau di luar Lampung Utara bolongnya 2, ya kita mungkin ada yang bolongnya 5 itu digali potensinya. Kan. Nah itu harus dilihat sama pemerintah ini, ya pemerintah Lampung Utara. Kalau sebenarnya tanpa pemerintah juga sebenarnya jalan juga kita ini hidupnya kan ya. Nah sebenarnya kan, cuman masa iya kita mau begini-begini aja kan, autopilot istilahnya kan. Jadi jalan sendiri, ya. Pertaniannya nyari bibit sendiri, bikin pupuk sendiri, jual sendiri kan, iya. Nah ini masalah singkong aja nggak beres-beres kan urusannya. Padahal potensi singkong itu banyak juga Lampung Utara kan. Mestinya pemerintah segera melihat itu kan, supaya bagaimana singkong itu bisa jangan hanya dijual pabrik singkong misalnya, diapain tuh singkongnya? Kan, supaya dia lebih laku misalnya dibuat cemilan yang lebih enak misalnya kan. Iya. Nah potensi itu mestinya dilihat lebih jauh ya, saya kira itu Mbak Ainun. Oke,
Lanjut ke Bang Alvin nih. Bagaimana nih Bang kinerja Bupati setelah dilantik ini ke depannya yang utama seperti apa Bang? Ya, terima kasih. Artinya ini lebih kepada bagaimana kita kasih masukan sharing lah untuk pemerintah ke depannya. Kalau saya lihat dengan track record Haji Budi Utomo ini, saya sudah cukup optimis lah dengan track record beliau ya selama di birokrasi ya. Dan apalagi ini memang ada sekda yang memang sudah betul-betul berpengalaman lah dalam proses pemerintahan. Nah, artinya di sini apa ya, sudah klop gitu ya. Sudah klop secara struktur dengan piawaian dan kemampuan ya, kita punya harapan mudah-mudahan ya bisa cepet ininya gitu kan, manuver untuk move on tadi Lampung Utara. Nah, di sini dengan dibantu berbagai macam SKPD ya, sama-sama lah SKPD juga harus melakukan sebuah percepatan juga gitu, percepatan lalu yang sifatnya lebih progres, lebih kreatif gitu kan di masing-masing SKPD. Nah, karena Lampung Utara ini nggak selesai dengan satu kelompok saja gitu kan. Ada kelompok mahasiswa, ada kelompok LSM, ada kelompok media, ada kelompok lembaga bantuan hukum, ada kelompok pengusaha gitu kan, ada kelompok sosial kontrol. Ayo gandeng sama-sama, artinya gitu. Ruhnya adalah kita kembalikan lagi ya, kita sama-sama untuk kemaslahatan masyarakat Lampung Utara, ruhnya gitu. Kalau memang tidak siap dengan percepatan-percepatan hari ini, ya silahkan gitu. Kita monggo-monggo saja, silahkan keluar dari Lampung Utara. Kalau memang tidak bisa mengembalikan ruhnya Lampung Utara untuk melakukan sebuah percepatan-percepatan itu. Sebenarnya ini kembali kepada flashback sedikit ke belakang, ini yang kemarin artinya itu bisa jadi sebuah proses cerminan dan pembelajaran gitu kan. Nah, di sini dengan komposisi yang baru, lalu struktur yang baru, mungkin dengan konsepan-konsepan yang baru, ya ayo sama-sama kita kembangkan potensi, maksimalkan potensi. Kalaupun memang di dalam mendukung pembangunan Lampung Utara untuk percepatan itu adalah di bidang usaha, bisa menghadirkan investor-investor dari luar, hadirkan gitu kan. Yang sifatnya ngebangun, yang sifatnya adalah untuk meningkatkan PAD, meningkatkan retribusi, ayo sama-sama gitu kan. Begitu juga dengan kelompok-kelompok sosial kontrol, mahasiswa, lalu akademisi, sama-sama berikan masukan, berikan langkah-langkah gitu kan, ya tentunya dengan koridor-koridor masing-masing, dengan porsi masing-masing gitu kan, ya sama-sama gitu kan, sama-sama. Saya juga selaku kelompok pemuda ya akan coba memaksimalkan potensi-potensi pemuda yang ada, apalagi memang ini Pak Su ini ya salah satu mentor kita juga ya, sama-sama Pak Su ya, artinya kita bergandengan tangan, harapannya kita move on lebih cepat gitu kan bersama pemerintah Lampung Utara. Saya rasa itu Pak Su, William, harapan dari saya dan masukan buat pemerintah. Lagi-lagi saya tekankan, Lampung Utara milik kita. Lampung Utara tidak selesai dengan satu kelompok, tidak selesai dengan satu warna saja, seperti itu. Apalagi kita memang Lampung Utara tadi, saya ulas sedikit lagi, memang dikenal yang kental adat budaya, adat istiadat, sebagai kota tua gitu kan. Nah, ini adalah potensi-potensi yang memang sudah ada, tinggal dimaksimalkan, baik dari SDM maupun sumber daya alamnya. Saya rasa itu masukan dari saya selaku perwakilan pemuda. Ya mudah-mudahan lah, artinya kita juga jangan lupa juga berdoa bersama-sama agar proses pelantikan ini berjalan dengan baik. Kita semua diberikan kesehatan dengan niatan yang baik, apa yang menjadi harapan kita bisa terlaksana gitu. Saya rasa itu. Terima kasih. Bang Willy, selaku pengusaha muda nih Bang, harapannya ke depannya setelah pelantikan ini bagaimana Bang? Harapannya adalah setelah pelantikan ini, kalau saya boleh kutip dari Bang Suardi tadi, sebetulnya tanpa campur tangan pemerintah, kehidupan bermasyarakat, berbangsa bernegara ini, khususnya dalam berkehidupan sehari-hari ini tetap jalan. Autopilot dong ya, autopilot. Hanya saja gini, kita berharap pemerintah ini memberikan ruang atau fasilitas untuk
bagaimana bisa menumbuhkan usaha-usaha itu. Usaha ini kan banyak lah jenisnya, ada yang dia jenisnya pedagang, ada yang dia jenisnya entrepreneur ataupun lain-lain. Tapi kesimpulannya adalah kesejahteraan hidup warga. Sebenarnya bisa kita lihat lah dari Taman Santap misalnya, Tugu Payenmas, stadion. Saya yang sederhana aja, kalau Kota Bumi ini pasti kenal banget dengan 3 tempat itu. Dengan difasilitasi oleh pemerintah, meski hari ini sudah mulai banyak yang semakin sudah tidak elok untuk dilihat. Buktinya banyak pedagang-pedagang yang memang tanpa digiring, tanpa diarahkan memang sudah berdagang sendiri. Kenapa? Karena mereka menganggap tempat-tempat inilah banyak dikunjungi orang. Akhirnya apa? Roda ekonomi bergerak minimal dalam sekup yang paling kecil. Nah, harapan saya ke depan itu, kalau kita selaku pengusaha, kita nggak minta bantu sama pemerintah dalam tanda kutip, apalagi dana anggaran. Sama sekali kita nggak minta bantu. Yang kita butuhkan adalah komitmen pemerintah untuk ngebangun Kabupaten Lampung Utara ini, membuka ruang yang seluas-luasnya. Misalnya dengan buka ruang terbuka hijau. Ada kan kita bisa menikmati suasana santai sore malam buat keluarga kan. Terus tuh kita jajan, belanja, muter lagi tuh ekonomi. Cuman kalau kita berkaca dari desa-desa misalnya, desa-desa hari ini yang BUMDes-nya aktif, yang hari ini bisa kita katakan bisa jadi desa percontohan, bisa saya katakan juga itu tanpa campur tangan dari pemerintah loh. Kalau pemerintah misalnya klaim bahwa itu adalah dari pemerintah daerah, saya pikir enggak juga. Itu murni kreativitas dan usaha daripada desa-desa tersebut, gitu loh. Nah, tapi bukan juga tidak ada peran pemerintah sama sekali. Harapannya ke depan itu pemerintah betul-betul berperan dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah. Nggak hanya desa atau wilayah yang punya potensi pariwisata aja yang bisa berkembang. Karena desa-desa yang notabene-nya adalah kampung-kampung misalnya pribumi, itu juga bisa dimaksimalin. Kebetulan saya waktu itu akhir tahun lalu 2019 saya pernah ke Jogja. Ada beberapa kampung yang memang masih asli tuh rumah-rumahnya masih asli. Mereka buka fasilitas untuk tour guide lah, semacam tour guide gitu. Mereka temenin untuk turis-turis jalan, udah itu kenalin ini peralatan ini zaman dulu begini, ini ekonomi masyarakat sini ini hasilnya dari sini. Sebetulnya di kampung-kampung pribumi itu kan banyak hal-hal yang memang bernilai sejarah yang sebenarnya bisa dijadikan potensi usaha. Kalau misalnya kita studi bandingnya ke wilayah-wilayah yang kuat secara kultural. Saya juga pernah ke Keraton Yogyakarta, kita lihat bisa ngelihat orang main kulintang. Kenapa di Lampung Utara nggak ada juga? Kan bisa aja misalnya setiap weekend Sabtu sore anak-anak muda Lampung Utara mainin kulintang tuh. Artinya kita aja pasti penasaran, kita pengen tonton juga. Lama-lama itu bisa viral kan kalau di media sosial. Akhirnya kita mengundang orang luar untuk datang. Nah, singkatnya saya mau bilang gimana jadi Lampung Utara ini minimal jadi kota persinggahan dulu. Dengan dia menjadi kota persinggahan, minimal banyak uang yang masuk ke Lampung Utara. Orang lewat berhenti mampir, orang lewat berhenti belanja misalnya, orang lewat berhenti ngapain gitu misalnya kan, akhirnya roda ekonomi berputar. Itu kalau ke depannya bisa jadi kota tujuan dia. Kalau kota tujuan, bayangin aja kalau misalnya kayak kata Bang Suwardi tadi, minimal kabupaten-kabupaten tangga lewat budaya tadi ya. Lewat budaya, artinya kalau ada beberapa kabupaten tangga yang sengaja datang ke Lampung Utara, bohong kalau dia nggak mengeluarkan kos di Lampung Utara. Beli bensin, beli minum, beli makan. Akhirnya apa? Uang di Lampung Utara ini beredar, berputar. Hari ini ada kebiasaan masyarakat yang memang harus sama-sama kita ubah. Kalau belanja ke Bandar Lampung atau belanja ke luar kota. Sebenarnya kalau misalnya harga kepentingannya bisnis, selisihnya jauh banget, boleh-boleh aja. Tapi kalau sekedar beli pakaian, saya pikir nggak terlalu jauh amat selisihnya. Gitu. Bayangin aja kalau misalnya kebiasaan warga kita belanja di luar kota. Kalau mau makan ke Bandar Lampung, makannya di Lampung Tengah, di Bandar Jaya. Terus ya kan? Kebiasaan-kebiasaan itu akhirnya ngebuat uang kita keluar. Belum lagi misalnya kalau misalnya ada banyak misalnya pejabat-pejabat dari luar pulang, ya bawa uang keluar. Ya kan? Daerah-daerah yang maju itu banyak dikunjungi orang, sehingga orang ngeluarin kos,
ekonominya berputar, roda ekonomi berputar. Oh. Nah, harapan saya itu minimal Pak Budi punya terobosan membuka ruang yang seluas-luasnya untuk orang berdagang, berusaha, lampu diterangin, jalan dibagusin, jembatan dibangun, intinya kita mendorong ekonomi. Masyarakat itu sederhana sekali, hanya minta itu. Enggak kalau minta bantuan. Karena kalau bicara minta bantuan berebut, semua masyarakat Lampung Utara pasti minta bantuan. Kan gitu. Nah, minimal itu. Dapat ditambah juga kita tahu kondisi keuangan kita. Lagi mungkin krisis lah ya, atau kritis lah ya kondisinya. Jadi kita nggak mungkin nggak juga kita mau berharap dibantu. Jika perekonomian kita membajul kan menekan angka kriminalitas yang ada di Kota Bumi Lampung. Kriminalitas susah untuk dihilangkan. Dia tetap ada, tapi minimal ada penekanan ketika ekonomi itu mapan. Kan gitu. Nah, saya pikir itulah kalau kita dari kelompok-kelompok pengusaha lah ya. Begitu. Iya. Terima kasih Bang Willy. Ya. Sudah cukup yang disampaikan? Cukup. Bang Suardi sudah cukup yang disampaikan. Terima kasih nih Bu untuk Bang Alvin, Bang Willy, dan Bang Suardi yang telah bersedia hadir pada malam hari ini. Mungkin lain waktu kita bisa berbincang kembali soal Lampung Utara. Oke. Oke. Lampung Utara merupakan salah satu kabupaten tertua di Provinsi Lampung. Telah banyak melahirkan kabupaten-kabupaten baru, bahkan telah mempunyai beberapa cucu. Semoga pasca pelantikan Kabupaten Lampung Utara dapat move on sehingga menjadikan Lampung Utara jauh lebih baik dari sebelumnya. Harapan kita semua, siapapun pemimpinnya, yang pasti bisa membangun Lampung Utara. Oke, saya Ainun Basyirah. Kita jumpa kembali minggu depan di Ngopi Ngobrol Pintar bersama Ainun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.